Halo teman-teman, sekarang kita kembali ke channelnya Pak Randi. Sekarang kita akan mulai pembelajaran bab yang ke-6 PPKN kelas 8 yang judulnya adalah semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Oke, semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Apa itu semangat kebangsaan? Semangat kebangsaan, dari kata semangat bisa kita lihat ada rasa menggebu-gebu dalam diri yang menginginkan sesuatu untuk diperjuangkan. Nah, kalau dihubungkan dengan kebangsaan, berarti ada semangat yang menggebu, yang berkaitan dengan rasa kebangsaan. Kalau kita lihat kebangsaan, berarti bukan hanya lingkupnya Jawa, tapi lingkupnya dari Sumatera sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Nah, dilihat dari keseluruhan, berarti semangat ini harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lihat dari gambar ini. Orang milenial, terutama seperti saya, itu punya rasa optimisme terhadap generasi kalian, yaitu generasi Z. Kalau dilihat dari bagan ini, Indonesia optimisnya itu 73%. Berarti ada rasa kepercayaan bahwa mungkin zaman sekarang generasi Z, generasi kalian, yaitu generasi yang punya rasa optimis, bukan pesimis untuk masa depan bangsa. Nah, kita masuk ke maknanya, makna semangat dan komitmen kebangsaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa semangat dan komitmen kebangsaan itu bisa diartikan sebagai suatu semangat untuk berjuang, semangat untuk melakukan sesuatu yang kaitannya dengan kebangsaan atau pertalian dengan bangsa. Seperti halnya anak laki-laki ini yang sedang berlari membawa bendera, rasa cinta terhadap negaranya, semangat dan optimisme terhadap bangsanya, maka kalian juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kalau kalian lihat di gambar yang kedua ini, ada seorang penjuang atau 3 orang pejuang ini yang membawa bendera, bahkan membawa bambu runcing dalam perjuangannya. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan dengan sikap, dengan suatu sikap yang bisa ditunjukkan. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Mari kita lihat lagi. Bangsa kita ini terdiri atas berbagai suku bangsa, berbagai ras, warna kulit, dan agama. Tentu perlu adanya semangat persatuan dari perbedaan itu. Lalu yang kedua, memiliki semangat berjuang, mempertahankan kemerdekaan. Berarti kalau kita sudah merdeka, apakah perjuangan sudah selesai? Tidak, tapi harus mempertahankan kemerdekaan itu. Itu yang diperlukan untuk komitmen kebangsaan. Yang ketiga, yaitu mendukung dan aktif agar tercapainya cita-cita bangsa. Apa itu? Adil dan makmur. Berarti kalau sudah merdeka, apakah sudah selesai? Apakah kita akan makmur terus atau kita akan senang terus? Tidak, kita harus mendukung. Kalau pemerintah sendiri bekerja nggak bakal tercapai, tetapi kalau kalian juga membantu, maka akan tercapainya keadilan dan kemakmuran. Lalu yang keempat, memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Berkorban itu tidak harus berperang, tetapi melakukan penunjukan terhadap cinta terhadap tanah air. Mungkin kalau kalian bisa lakukan seperti kalau di sekolah, ikut upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatannya sendiri sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Berarti apa? Berarti bangsa yang merdeka itu perlu adanya kepercayaan diri. Kepercayaan diri menunjukkan apa? Optimisme, adanya komitmen, semangat. Jadi perlu adanya kepercayaan diri. Menurut Bung Karno pun, presiden yang pertama, sudah mengatakan demikian. Lalu kita next. Nah, gak enak kalau ngomongin semangat dan komitmen kebangsaan kalau tidak kita bahas dari periodenya. Dari zaman dulu hingga sekarang, bagaimana sih semangat dan komitmen kebangsaan itu? Nah, dari periode yang pertama, yaitu periode sebelum pergerakan nasional. Nah, siapa yang di sini belum pernah dengar kata-kata pergerakan nasional? Siapa? Kalau kalian sudah pernah mendengarnya, berarti kalian sudah mendapatkan materi bab keempat dan bab yang kelima di kelas 8.
Nah, pergerakan nasional itu dimulai dari zamannya kebangkitan nasional. Nah, sebelum zaman kebangkitan nasional itu berarti zamannya seperti apa? Yang pasti zaman sebelum pergerakan nasional adalah zaman di mana setiap daerah memiliki kerajaan. Apa yang terjadi di zaman itu? Yang pertama, ada peristiwa yang dilakukan oleh Sultan Agung Mataram dalam melawan penjajahan yang melawan kerajaan Mataram. Lalu ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten yang juga melawan dari penjajahan di tahun 1650. Lalu Sultan Hasanuddin Makassar dari Makassar tentunya yang juga melakukan penyerangan atau melakukan pertahanan dari serangan para penjajah di tahun 1660. Nah, dari 3 tokoh tadi apa yang kurang? Nah, perjuangan mereka itu masih bersifat lokal. Berarti maksud dari bersifat lokal itu apa? Yaitu tiap kerajaan tidak bersatu untuk melawan penjajahan. Apa yang terjadi? Tentunya para penjajah sudah bisa melakukan strategi yang lain. Strategi yang paling sering kita dengar adalah strategi taktik divide et impera, yaitu strategi adu domba. Apa itu strategi adu domba? Mari kita lihat dari contoh praktek divide et impera dari video ini. Gue baru tahu tuh gara-gara dibilangin si Ridwan. Ridwan Remin? Yang sombong itu? Ya Allah, Koy. Nih, gue kasih tau ya, dia nonton stand up komedi aja, gak pernah ketawa. Lu ngapain percaya sama dia sih? Studi banting. Woi. Dapat juga nih akhirnya nih. Bisa kan gue ternyata. Bener nih kata si Jui nih. Mantap. Gak semua yang Jui bilang bener kali, Koy. Apa sih lu? Lu kira lu tahu semua tentang Jui? Maksud tuh? Jui itu gak sepintar yang lu kira. Denger ya. Jui itu temen gue yang paling pintar. Itu karena temen lu cuma Jui. Nih, lihat nih. Ridwan Remin, juara 1 di kelas unggulan. The only one. Ya, itu kan gara-gara wali kelasnya nyokap lu. Ya itu untuknya punya orang dalam. Gini deh, sekarang si Jui di mana? Tinggal ditempel. Yoi, mana ya? Di sini aja nih. Pas lagi. Yang penting kan niatnya, ya kan? Udah nempel nih. Yoi. Pasti seneng nih dia nih. Nggak mungkin Jui kayak gitu. Nggak percaya gua, Wan. Gak percaya lu, gua bilangin. Serius nih. Jui itu sahabat gua. Dia yang ngajarin rumus-rumus ini ke gua. Lu sangka gampang apa ngajarin gua? Susah tau gak? Koy, Jui itu cuma nyari spotlight. Lu kira cuma lu yang diajarin kayak gitu? Dia gitu ke semua orang. Ya nggak mungkin lah Jui gitu ke semua orang. Asal lu tahu ya, temennya Jui itu yang bego cuma gua. Temen apaan sih? Lu tahu Jui sekarang di mana aja enggak kan? Lu tahu nggak Wanda sekarang di mana? Maksud lu, Jui lagi ngajarin Wanda? Nggak mungkin lah, Wanda tuh udah pintar. Yang bego kan lu. Jadi orang jangan polos-polos amat, Koy. Sujon dikit. Coba lu telepon Jui sekarang. Wah, telepon posesif banget. Udah telepon. Udah, nih, gua telepon. Nih. Diangkat gak? Lu ada pulsa nggak? Ya ada lah, si Jui nih kayaknya nih yang gak ada pulsa nih. Kagak ngaruh, Koy. Jui
kok betah ya temenan sama lu. Ya udah deh, lu telepon dia terus sambil kita cari tahu dia di mana. Ya udah, ayo. Ayo. Kita buktiin nggak lagi ngapain si Jui. Halo Wanda, lu di mana? Di belakang lo. Lo ngapain sih Juy? Udah mau hujan ngajak gue ke parkiran. Ada apa sih tumben banget? Lu gimana ngomongnya ya? Mau ngomong apa? Mana sih si Jui ini? Tuh. Lihat itu, lihat. Lagi sama siapa dia? Enggak, Wanda yang niat gitu berdirinya. Gini. Iya. Terus? Kurang senyum deh. Lebih tulus lagi. Kayak gitu. Ya, gua tahu lu emang gak suka sama Koi, tapi dia kan lagi ulang tahun. Jadi gua pengen sih dari setahun minimal ada 1 hari yang bikin dia tuh spesial. Gitu. Coba, gimana ngomongnya? Bilang nih ke Koi. Iya. Happy birthday ya Koi. Gitu. Keren. Kok si Jui megang-megang Wanda? Gue bilang juga apa, dia nggak sebaik yang lu pikir. Udah samperin sana. Udah sikat. Lurusin rambutnya. Udah sana. Gua yakin banget sih. Tapi gue gak bisa Les. Woi! Wah, ngaco lu ya. Koi maksudnya Gak kan sebanyak ngomong lu. Lu juga. Apa? Lu mau jadian sama siapa aja terserah. Tapi nggak usah sama sahabat gua juga. Koi, siapa yang mau jadian? Diam. Kenapa sih dia? lagi emosi dia. Gua aja yang jelasin lah. Tapi gak bisa gitu dong Juy, dia kan salah paham. Woi, sendirian aja lu. Si Jui mana? Biasanya berduaan lo kayak biji. Tahu, mati kali. Mati. Emang gak lucas? Canda mulu gua. Gua lagi nggak mood buat canda. Wih, serius berantemnya nih. Yo, elah gitu aja ngambek. Kenapa sih lo sama Jui? Hah? Ada masalah apa? Dia gangguin lo mukanya apa gimana sih? Cerita sama gue, apa? Ya, gua juga awalnya nggak nyangka sih Jui ternyata orangnya begitu. Gua baru tahu tuh gara-gara dibilangin si Ridwan. Ridwan? Ridwan Remin? Yang sombong itu? Yo Allah, Koy. Nih, gua kasih tau ya, dia nonton stand up komedi aja, gak pernah ketawa. Lu ngapain percaya sama dia sih? Dia tuh suka ngomongin orang tau, suka gibah. Cowok suka gibah, ih najis banget gak sih? Lu gak usah percaya sama dia lah, dia tuh suka domba orangnya. Koi. Gak pegangan tangan lo berdua. Jui. Nih. Ini si Kamrevin ini kena hasutannya Ridwan Remin, kena politiknya Ridwan Remin. Lu berdua dia ada domba, dia nggak tahu kalau Ridwan Remin tuh dewasa banget ya nggak? Davide et Impra. Diam lo. Jangan diem beneran, lanjutin. Jadi gini, Davide et Impra itu adalah kombinasi strategi politik, militer, ekonomi yang tujuannya untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah belah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang mudah ditaklukkan. Ngerti nggak? Nih ya, biar lo ngerti. Sesuai yang tadi diajarin sama Juy. So, happy birthday, Koi. Makasih ya Wanda. Sama-sama. Udah. Yang penting lu berdua udah baikan kan? Ini dong, gua seneng nih ngeliatnya. Akhirnya gua bisa bikin monokopi. Jadi dikoti lagi. Apaan sih maksudnya? Yo Allah. Maksudnya gua bisa bikin biji yang terpisah menyatu lagi. Udah nih. Lu ulang tahun kan? Gua punya hadiah juga buat lu. Tadi gua habis beli di abang-abang. Nah,
Nih, happy birthday. Koi deh. Mana? Ya buka aja lah, masa gua kasih tahu. Wih, gelas Joy. Waduh, mantap Mantap, kan? Joy. Mantap, kan? Iya. Gelas gibah. Gimana apaan? Gelas hadiah lah. Bukan gibah. Gibah mah Ridwan Remin suka ngomongin orang. Cowok suka gosip. Parah tuh. Tentang semua hal yang buat kau bahagia, yang mungkin dapat kita percaya, karena hari ini akan kubuktikan. Makasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa datang ke show-nya Ridwan Remin tanggal 24 Desember, Introduction. Dan jangan lupa juga nonton Gibah tiap hari Jumat. Anda harus nonton biar Anda berdosa. Tidak saya doangin dosa. Setelah sebulan sekolah, Jadi bagaimana dari video tadi? Apa yang bisa kamu dapatkan dari praktek Davided et Impera tadi? Walaupun strategi itu sudah kuno, tapi bisa terjadi di masa kini kan? Nah, dari video itu kita bisa belajar tentang periode yang pertama, di mana periode itu adalah periode di mana setiap daerah tidak saling bersatu, sehingga mereka bisa ditaklukkan dengan cara diadu domba atau Davided et Impera. Oke, kalau kalian sudah nonton video tadi adalah video yang saya ambil dari YouTube dari akun yang bernama Studi Banding. Bagi kamu yang ingin melihat semua episode yang ada di Studi Banding, silakan kalian akses di channelnya Studi Banding karena semua ada mata pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah. Nah, berkaitan dengan materi ini saya ambil materi sampai sini dulu. Nah, nanti kalian bisa lihat tugas-tugas yang saya berikan berkaitan dengan video tadi dan materi-materi yang saya berikan tadi. Atau kalian bisa lihat channel lainnya dan video yang lain dari saya. Terima kasih.